Nama saya Niputu Ari Utami, saya founder dari Anemon Indonesia. Saya Iketut Sriaji, General Manager PT Anemon Educipta Investa Indonesia. Pertama bersyukur banget, sangat bersyukur. Kalau kita kilas balik lagi dari 16 tahun yang lalu, itu kita bukan siapa-siapa, belum apa-apa, sampai sekarang sudah ada di titik seperti sekarang ini, dengan bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat Bali, untuk beberapa kota di Indonesia ya, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya pribadi, yang harus disyukuri, karena itu kan bukan hanya dari kerja keras sendiri, tapi itu juga berkah dari Tuhan, kepercayaan dari beliau untuk kita di sini menebarkan banyak manfaat. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita mensyukuri segala perjuangan kita selama ini sampai bisa di titik sekarang, what's next? Apa selanjutnya? Pasti kita tidak akan mau berhenti sampai di sini kan. Setelah 16 tahun ini, apa hal-hal yang akan kita lakukan ke depannya untuk lebih lagi memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat, ya bukan hanya di Bali, di Indonesia, tapi juga global. Seperti itu. Itu yang saya pikirkan. Nah, untuk itu kita pasti perlu persiapan-persiapan yang lebih lagi daripada yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, itu mungkin yang tadi disampaikan oleh Mr. Aji, harus lebih semangat lagi, harus lebih tough lagi, karena tantangan di luar sana itu kedepannya pasti akan lebih besar lagi, dan ini pasti akan perlu dukungan dari banyak pihak gitu ya. Kalau saya rangkum perjalanan Anemon dari awal sampai sekarang 16 tahun. Dulu saya kira Anemon itu adalah sekolah baca. Dulu saya mengira begitu, saya akan membangun sebuah sekolah baca yang bisa membantu banyak anak-anak dari nggak bisa membaca sampai bisa membaca. Tapi sekarang setelah banyak perjalanan yang kita lalui di Anemon, saya menyadari bahwa ternyata Anemon adalah sekolah kehidupan. Di mana kita tidak hanya mengajarkan anak-anak, tapi kita juga bertumbuh di sini. Mau tidak mau kita harus meningkatkan kapasitas diri kita, belajar banyak hal, memperkuat mental kita. So, Anemon itu bukan hanya kursus baca tulis, tapi ini adalah sekolah bagi semua orang yang ada di Anemon. Guru-guru yang dulunya belum bisa apa-apa, terus sekarang kita latih supaya mereka bisa memberikan pengajaran dengan kasih sayang seperti apa. Kemudian para franchisee yang dulunya belum mengerti gimana cara menjalankan bisnis, sampai akhirnya mereka bisa sukses dengan bisnisnya. Tim HO juga, dari yang kita nggak tahu apa-apa kan, Mr. Parta pasti tahu gimana perjalanan kita, yang dari kita nggak punya kantor, harus kemana-mana, pindah-pindah, seadanya. Tim ini terus bertumbuh. Dari awal yang kita berpikirnya hanya sederhana, semakin hari kita harus berpikir semakin komprehensif, semakin kompleks, dan memikirkan banyak hal. Itu adalah suatu pertumbuhan yang luar biasa yang saya rasakan di Anemon. Dan saya merasa bahwa kedepannya Anemon pasti akan bisa lebih menebarkan lagi manfaatnya sebagai sebuah sekolah kehidupan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Seperti itu, Mister. Di 16 tahun ini adalah awal langkah kita menyebarkan produk ini ke seluruh Nusantara, memberi manfaat itu yang saya rasakan. Makanya ini menjadi awal dari sebuah tantangan yang harus saya dan seluruh tim yang akan arungi di usia remaja ini, karena tantangannya nggak main-main, pasti sangat-sangat besar. Karena di usia remaja, kalau dicontohkan ke diri kita di usia remaja, itu akan banyak hal-hal pergaulan yang masuk. Kalau nggak bisa benar-benar ngomong ini semua, ini nggak akan terlaksana. Ya, di usia remaja ini benar-benar kita dituntut benar-benar kedewasaan diri, menjaga diri. Ini yang harus harus kita lakukan di usia ini. Ya, karena tantangannya cukup
sangat besar, bukan cukup besar lagi, sangat-sangat besar untuk mencapai mimpi itu. Itu Mr. Bata. Sebelumnya saya sudah mencoba berbagai macam bisnis, Mister. Jadi awalnya saya bekerja sebagai seorang idealis tamatan arsitektur gitu ya. Bekerja di perusahaan yang memang disiplin ilmu arsitek seperti developer, kontraktor dan lain-lain. Akhirnya setelah saya menjalani semua itu, saya menyadari bahwa oh ternyata ini bukan passion saya. Jadi saya merasa harus mencari sesuatu yang selain bisa menghasilkan, pekerjaannya juga bisa saya nikmati. Bukan tidak bisa menikmati, tetapi ada sesuatu yang kurang pada saat saya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu yang saya punya waktu itu. Nah, kemudian saya mencoba untuk mencari, karena saya tahu bahwa hidup ini tidak lama, ya, pasti ada batas waktunya. Jadi semasih kita bisa untuk mencari di mana sih sebenarnya dunia kita yang kita bisa berkarya, kita bisa lebih mengekspresikan apa yang kita inginkan, yang kita punya gitu ya. Kita harus menemukan itu. Akhirnya saya mulai mencari berbagai bisnis, fashion pernah, kuliner pernah, membuat kue dan lain sebagainya itu pernah, kemudian properti juga, mencoba properti juga, ya. Terus kemudian apa lagi ya waktu itu ya, kuliner, fashion, ini ATK, jual komputer, rakit komputer, jual alat tulis, itu semua sudah saya coba. Jadi menghasilkankah? Ya, menghasilkan. Tapi saya masih ingin mencari sesuatu nih yang lebih bisa saya nikmati. Akhirnya saya menemukan hidup saya kembali setelah saya mengajar. Nah, setelah semuanya saya sudah lakukan, kemudian saya berhenti sejenak dan mencoba untuk mencari sesuatu yang berbeda. Akhirnya saya melamar sebagai seorang guru privat waktu itu, dan ternyata kok menyenangkan ya jadi guru gitu. Jadi bukan hanya kita menerima imbalan dari apa yang kita lakukan, tapi ada sesuatu yang menyentuh hati saya ketika kita bisa menyentuh kehidupan seseorang dari ilmu-ilmu yang kita miliki. Seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk, oh disinilah dunia saya. Nah, sebelum saya memutuskan itu karena jauh-jauh sebelumnya, memang saya sudah mempunyai tujuan yang sama sebenarnya, Mister. Saya masih kerja, tapi ini tetap jalan bisnis ini. Makanya saya support, saya kerja, karena ini kan butuh biaya juga. Kita biaya ini supportnya dari sini dulu, untuk supaya benar-benar Anemone ini bisa jalan. Nah, setelah dia running, baru saya keluar gitu, Mister. Ya, karena bukan langsung dadakan seperti itu, enggak. Memang jauh-jauh hari, karena mempunyai cita-cita luhur. Karena ini, kita memang bilang dari minus lagi, bukan karena nggak ada apa-apa, minus lagi posisinya. Kalau itu kita dengan cita-cita luhur ini kita nggak saling support, ya, saling dukung, ini nggak ada. Saya tetap kerja, saya support, makanya mulailah ada Anemone Suli ya. Anemone Suli gitu. Nah, setelah ini running baru saya fokus untuk di sini gitu, Mister. Nah, sebelum ini saya bercerita dulu ya. Mungkin awal mula perjalanan kehidupan saya ini sebelum saya di Anemone gitu. Saya sebenarnya anak jalanan dulu ya. Kerjaannya ya dulu memang meniti karir itu di finance, dan juga semuanya itu semua di jalan. Kayak saya nyebut diri saya finance, anak jalanan. Nah, di sana enjoy saya jalanin itu. Kalau sudah di lapangan tuh enjoy, karena ketemu banyak orang itu saya nikmati gitu. Tapi dalam perjalanan saya kerja di sana itu saya juga harus mendukung, mensupport istri untuk tetap meraih mimpinya.
Nah, karena itu setelah istri ketemu nih, misalnya ketemu dengan passionnya itu, nah di sana misalnya ini menemukan mempunyai cita-cita yang luar biasa, luhur sekali, yaitu cita-citanya ingin mencerdaskan anak-anak bangsa. Karena itulah saya sebenarnya ingin berkarir di tempat kerja, tapi saya mengundurkan diri. Karena dengan cita-cita luhurnya itu, saya ingin ikut belajar, mengabdikan diri saya untuk mencapai mimpi itu. Nah, di sana gini titik baliknya saya, karena ada cita-cita yang luhur, yang benar-benar disampaikan, yang menyentuh hati saya, yaitu ingin mencerdaskan anak-anak bangsa. Gitu, Mister. Betul, Mr. Parte. Nah, kalau mimpi besar kita sudah saya sampaikan sama Miss Ami, yaitu ingin membantu banyak anak di seluruh Indonesia. Dalam perjalanan kita selama 16 tahun ini mungkin kita akan menghadapi perubahan dan mimpi yang lebih besar lagi. Itu diawali dari 2019 kemarin, pandemi itu. Nah, dari sana ternyata pandemi itu membawa berkah sebenarnya untuk kita semua. Kita mempunyai mimpi jauh yang lebih besar lagi dengan adanya perubahan global gitu. Makanya kita juga ngikutin itu. Nah, mimpi yang sekarang lagi kita persiapkan yaitu gimana produk kita bisa didigitalisasi sesuai dengan perkembangan nanti 5 tahun, 10 tahun ke depannya, supaya benar-benar seluruh kalangan bisa menjangkau produk kita. Nah, makanya itu kita lagi proses, yaitu digital anemon itu semua. Nah, itu Mister. Kalau saya dari awal membangun anemon itu ada 2 poin semangat yang saya pertahankan sampai sekarang. Yaitu yang pertama adalah semangat mencerdaskan anak-anak Indonesia. Bagaimana anemon ini bisa menyebarluaskan kebermanfaatan untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Nanti mungkin bukan hanya kursus baca tulis, tapi mengembangkan dengan program-program yang lain. Tapi intinya adalah bagaimana anemon bisa membantu mencerdaskan masyarakat bukan hanya di Indonesia, tapi mungkin global gitu, mimpi besarnya ya. Kemudian yang kedua adalah semangat untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi bukan hanya kita memberikan pendidikan, tapi bagaimana anemon ini juga membantu untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti apa? Menyalurkan rezeki yang baik kepada guru-guru, membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang usaha yang luas untuk masyarakat luas, bagi masyarakat yang ingin mandiri, yang sukses gitu ya. Kemudian bukan hanya guru-guru atau franchisee yang bisa bergabung di anemon, tapi juga guru-guru sekolah, guru-guru bimbel yang lain bisa bergabung menjadi guru partner gitu. Jadi program kedepannya ini kita ingin menjangkau masyarakat sampai ke pelosok-pelosok besar. Jadi bukan hanya di kota-kota besar seperti sekarang, atau bagi orang yang memang memiliki modal yang besar bisa bergabung di anemon, tapi setiap orang yang ingin berkontribusi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dan juga ingin meningkatkan kehidupannya secara ekonomi, mereka bisa bergabung di anemon dengan menjadi guru partner, menjadi franchisee ataupun menjadi karyawan anemon. Nah, dengan semangat itu kita juga kita pastinya akan terus meningkatkan kualitas produk, kemudian kualitas layanan, membuat sistem yang memang sustainable, yang memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak gitu. Jadi salah satu caranya adalah dengan digitalisasi. Digitalisasi ini akan membantu banyak orang untuk bisa mendapatkan manfaat dari anemon. Apakah itu untuk anak-anak, untuk guru-guru, ataupun untuk masyarakat luas. Ya, kalau saya yang ingin saya ucapin terima kasih pasti ya dengan belahan jiwa saya dulu. Kadang-kadang orang bertanya kenapa enggak orang tua gitu ya istilahnya.
kenapa orang tua di nomor duakan gitu ya, bukan menomor duakan ya, karena ini tentang success story saya di sini. Makanya saya bilang kesuksesan saya memang dari belahan jiwa. Kenapa? Karena memang kehidupan saya mungkin sudah rantauan ya, rantauan dari kecil saya udah merantau. Perubahan apapun yang saya alami itu semuanya di luaran itu. Tapi saya syukuri orang tua saya semuanya pasti ngasih doa itu. Tapi yang berperan penting merubah kehidupan saya ya istri saya. Makanya saya ngucap syukur, yang terima kasih yang utama pasti sama istri saya. Karena dengan kehadirannya dia, istri saya ini Misami, makanya saya bisa berubah gitu. Yang notabene-nya pemikirannya masih istilahnya ya ortodok lah, kedesaan semua gitu, masih terbelakang gitu istilahnya. Semenjak saya ketemu belahan jiwa istri saya, akhirnya saya bisa merubah semuanya, mindset saya berubah, semuanya berubah gitu. Nah setelah itu baru keluarga saya, dari orang tua gitu. Pokoknya seluruh keluarga saya lah gitu, baru nanti rekan-rekan semuanya saya ucapkan terima kasih, karena tanpa mereka semua saya nggak seperti sekarang ini gitu, Ustaz. Siapa yang mau diucapkan terima kasih? Kalau tentang anemon, saya nggak tahu ya, kenapa Tuhan itu mempercayakan anemon kepada kita. Kenapa Tuhan tidak mempercayakan anemon kepada orang lain? Itu pertanyaan yang mungkin sampai saat ini belum terjawab. Kenapa harus saya? Kenapa harus kami? Kenapa harus kita? Kan banyak orang lain di luar sana yang lebih mampu, lebih kompeten, lebih berpengalaman mungkin. Tapi kenapa harus saya? Kenapa harus kami? Kenapa harus kita? Jadi pertama, saya benar-benar bersyukur bahwa dikasih kesempatan untuk menemukan anemon dan membangunnya bersama-sama. Karena kesempatan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Tuhan baik. Jadi tidak cukup kata terima kasih. Gitu. Jadi sampai sekarang saya nggak tahu kenapa Tuhan itu mempercayakan anemon kepada saya. Sebagai seorang pendiri, saya tuh nggak punya pengalaman apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Tentunya ini tidak cukup hanya dengan mengucapkan terima kasih, tapi bagaimana rasa terima kasih ini saya akan lakukan yang terbaik yang saya bisa untuk anemon bisa melaksanakan misi kelahirannya ke dunia ini. Kemudian yang kedua, pastinya saya akan berterima kasih pada beliau. Tanpa dukungan seorang laki-laki pendamping dalam hidup saya, mungkin beliau merasa banyak kekurangan, tapi saya merasa bahwa kalau bukan beliau, mungkin saya tidak akan bisa seperti sekarang ini. Dukungannya luar biasa. Apapun, sampai ide segila apapun, saya merasa kalau saya ingat-ingat dulu tuh gila ya, gua punya ide udah nggak masuk akal tapi tetap dibilang hebat katanya. Udah melakukan banyak kesalahan tapi tetap dibilang hebat.
keren. Sampai saya bilang, aduh nggak usah memuji lah, saya bukan tidak seperti itu. Saya banyak kekurangan, saya banyak melakukan kesalahan, tapi beliau selalu mendukung, mensupport, sehingga saya bisa lebih mengeksplorasi diri dan memberikan kebermanfaatan. Mungkin saya hanya jalurnya aja, tapi sebenarnya yang banyak berperan di belakang layar adalah Mr. Aji. Gitu. Terus yang ketiga, pastinya orang tua saya yang dari kecil udah mendidik sehingga bentukannya seperti sekarang ini, dengan segala kondisi yang kita nikmati bersama-sama bersama saudara-saudara saya, dan supportnya juga terhadap setiap apapun yang saya lakukan. Beliau selalu mendukung dari sisi moral, material, sampai seperti sekarang. Terus orang-orang penting yang hadir dalam kehidupan saya, bersama saya membangun Anemon. Mr. Parte, Miss Sani, Miss Sukma. Kalau dibilang saya ini pendiri Anemon, mungkin kebetulan saja. Saya itu covernya di depan. Tapi sebenarnya Anemon ini didirikan oleh kita semua. Kami berlima dengan kemampuan yang katakanlah bukan siapa-siapa dulu, tanpa kemampuan apa-apa, tapi dengan tekad, dengan semangat juang, kita bisa sampai seperti sekarang ini. Itu yang bikin saya wow, amazed banget. Dan saya berkata bahwa mereka juga adalah founder Anemon. Nggak ada yang bisa saya ucapkan terima kasih selain nggak cukup lah rasanya ya, hanya mengucapkan terima kasih dengan semua perjuangan yang telah mereka lakukan untuk Anemon sampai seperti sekarang ini. Dan juga pastinya semua pihak yang mendukung, tim kerja, franchisee, para customer yang sudah mempercayakan Anemon begitu besarnya sampai ke daerah-daerah sekarang yang dulu saya nggak sangka bahwa Anemon bisa sampai menjejakkan kaki di sana. Begitu kepercayaan orang tua luar biasanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Berkat kita semua, berkat Tuhan, Anemon bisa seperti sekarang ini. Dalam perjalanan Anemon yang sudah cukup panjang, yaitu 16 tahun, banyak hal yang sudah kita lewati. Semoga nanti di usia kita ini, di usia remaja ini, kita benar-benar bisa menyebarkan manfaat jauh lebih besar lagi ke seluruh Nusantara ini, supaya apa yang menjadi cita-cita, impian kita semua bisa kita wujudkan. Selamat ulang tahun Anemon yang ke-16, jaya terus, mari raih mimpi kita untuk anak-anak Nusantara. Selamat ulang tahun Anemon yang ke-16 di usia yang sudah mulai beranjak remaja seperti sekarang ini. Semoga Anemon semakin dewasa, semakin didekatkan kepada cita-cita mulianya, misi kelahirannya ke dunia ini, semakin didekatkan dengan orang-orang yang satu visi, satu misi, dan satu value untuk bersama-sama kita besar dan menebarkan kebermanfaatan bagi masyarakat luas.